Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema kekhawatiranmu yang terjadi mengenai hubungan dia dengan orang ketiganya gitu ya. Jadi ini kekhawatiran kamu yang menjadi kenyataan gitu ya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFF terapi, spiritual coaching, number konsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya. Oke. Jangan lupa jangan di skip iklannya dan jangan di skip pada saat saya menshuffle ya. Terus kalau kalian menonton versi mendalamnya, kalau kalian mau males nih nonton versi yang mendalam, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke. Yang mau beli manik-manik ya bisa kontak WhatsApp juga. Oke, kita mulai guys ya. Oke, kita mulai ya. Oke, oke. Oke. Energinya udah nggak enak banget nih, kartunya keluar 2 ya. Oke. Oke. Aku baru tadi ngebayangin kartu ini dan kartu ini keluar gitu ya. Oke. Agak berat. Kekhawatiran atau ketakutan tuh sama atau enggak sih ya? Aku sih lebih ke kekhawatiran atau ketakutan mungkin ya. Kekhawatiran ya, kalau ketakutan tuh beda lagi ya. Kekhawatiranmu yang terjadi mengenai hubungan mereka. Sebenarnya sih ini udah bukan kapasitas kamu lagi ya untuk khawatir gitu ya, karena mereka mungkin udah melakukan pengkhianatan di belakang kamu, tapi yang namanya kamu itu sayang sama dia gitu ya. Kamu ingin orang yang kamu sayang itu tetap baik-baik saja gitu ya, tetap baik-baik saja, tetap ya kamu tuh punya ketulusan hati yang luar biasa yang aku rasain ya. Kamu ingin
orang yang kamu sayang itu tetap bahagia ya, walaupun mungkin tidak bersama dengan kamu gitu. Jadi yang aku rasain di sini memang ternyata kekhawatiran kamu mengenai hubungan mereka gitu ya, orang yang kamu dilingkan, orang yang kamu pikirkan, orang yang kamu sayang dengan orang barunya itu terjadi, yaitu memang orang barunya itu punya energi manipulatif. Jadi memang di awal itu dia memberikan rasa nyaman ya, seperti pulang ke rumah itu kan punya rasa nyaman ya, tapi seiring berjalannya waktu, setelah pasangan kamu dia dapatkan, baru tuh dia mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, seperti misalkan dia tuh punya energi manipulatif gitu ya. Mungkin dulunya pernah ada trauma atau menyimpan rasa sakit hati yang dia tuh nggak mau terjadi lagi sama diri dia, tapi dia memperlakukan itu ke semua orang, padahal sebenarnya yang nggak baik itu ke dia hanya satu orang, tapi siapapun yang dia temuin, lawan jenis, apalagi ini adalah orang yang dekat sama dia, itu dia perlakukan sama. Ya sebenarnya sih lebih ke mungkin ada trauma masa kecil, trauma atau inner child yang memang belum tersembuhkan, atau ada seseorang di masa lalu yang membuat dia seperti ini. Pasti ada alasan dibalik dia tuh memperlakukan pasangan kamu seperti ini. Tapi ini yang aku rasain lebih ke ini kayaknya karma deh untuk orang yang kamu dilingkan. Mungkin dia berkhianat sama kamu, terus berkhianatnya itu dia seolah-olah tuh kayaknya gue sama orang baru ini cocok deh, lebih baik dari kamu, tapi ternyata malah zong gitu ya, malah dia tuh ngerasa orang barunya itu memang lama-kelamaan kelihatan lah energi manipulatifnya, kelihatan lah bahwasanya emang nggak tulus gitu ya. Yang aku rasain sih gitu, memang orang barunya ini memang udah ngincer pasangan kamu gitu loh ya, dengan segala macam, menghalalkan segala cara, dia berusaha memberikan kenyamanan, dia memang sudah mempersiapkan ini gitu ya. Jadi begitu pasangan kamu itu atau orang yang kamu dilingkan, orang yang kamu pikirkan ini masuk ke dalam perangkapnya, dapat sama dia, baru dia keluarkan bisa-bisanya ular gitu ya, terus energi manipulatifnya, karena mungkin ada rasa sakit hati di masa lalu yang belum tersembuhkan. Itu sih yang aku rasain ya. Jadi ini semacam hubungan karmik atau karmic relationship ya. Mungkin ini adalah buah dari orang yang kamu pikirkan itu sudah mengkhianati diri kamu, akhirnya dapatnya ya orang yang akan memberikan pelajaran sama orang yang kamu dilingkan gitu, ngerti ya? Ya memang mungkin kamu adalah orang ketiga, atau pada saat berhubungan sama kamu bisa juga ya, bukan, lebih ke pada saat berhubungan sama kamu, orang yang kamu dilingkan itu menghadirkan opsi lain. Itu yang aku rasain ya. Dia memilih orang ketiganya atau orang barunya, karena apa? Dia mungkin berpikir atau merasa orang barunya ini lebih baik dari kamu, ternyata enggak, bahkan lebih jahat gitu ya dari dirinya yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah mengkhianati kamu gitu ya. Itu yang aku rasain. Padahal sebenarnya dia tuh sudah punya kestabilan ya, orang yang kamu dilingkan tuh bersama kamu udah punya kestabilan, apa yang dia mau tuh kamu bisa dapat gitu ya. Cuman memang banyak menyimpan rahasia ya, banyak menyimpan rahasia, termasuk hubungan dengan orang barunya, itu dia rahasiakan dari kamu. Sebenarnya yang membuat dia pergi dari hubungan atau yang membuat dia lebih memilih orang barunya adalah banyaknya cobaan dalam hidup dia, dimana memang mungkin dia sedari kecil itu tidak diajarkan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah, lebih ke pergi meninggalkan masalah gitu ya. Dia ngerasa bahwa sama kamu itu ujiannya tuh luar biasa banyak, tapi sebenarnya tujuan-tujuan hidupnya dia itu tercapai, dia punya kestabilan ekonomi lah segala macam semenjak sama kamu, tapi memang dia sepertinya nggak bersyukur ya gitu, pingin yang lebih, akhirnya dapatnya malah zong gitu ya. Dan memang batinnya dia tuh nggak tenang banget, mungkin selama ini dia meremehkan kamu gitu, padahal sebenarnya harusnya dia merasa beruntung mendapatkan kamu, rezekinya banyak gitu kan, ketemu jalan keluar yang selama ini mungkin terkunci gitu ya, selama ini mungkin
nggak ketemu lah gitu ya. Itu sih yang aku rasain. Terus untuk dari tarotnya sendiri, ya memang akhirnya dia mengevaluasi segala macam bentuk perilakunya dia gitu, evaluasi sikapnya, attitude-nya gitu. Oh ternyata memang gue juga belum move on sih gitu ya dari masa lalu, yaitu dari diri kamu. Kenapa? Karena dia merasa bersalah juga sudah mengkhianati kamu, menghadirkan opsi lain gitu ya. Ya akhirnya dia begitu memilih orang barunya, orang ketiganya ya, orang yang dia merasa lebih dari kamu, akhirnya dia menjadi orang yang jauh lebih baik gitu ya, dan kemungkinan apapun dia sudah ready ya. Tapi ternyata itu semua sudah terlambat. Ternyata hubungan dia dengan orang barunya itu adalah karmic relationship atau hubungan karma, karena dia sudah menyanyiakan kamu, karena dia sudah mengkhianati kamu gitu ya. Bahkan dia berusaha untuk mencari peluang usaha baru, mungkin lebih ke materi ya, orang barunya ini merorotin dia gitu loh ya. Tapi memang sebenarnya dia tuh udah tahu kamu itu yang terbaik buat dia. Cuman mungkin untuk bergerak ke kamu itu, bergerak lagi tuh bingung gitu ya. Kenapa? Karena ya dia sudah mengkhianati kamu, udah nyakitin kamu. Dia tahu kamu mungkin nggak akan pernah mau nerima lagi gitu ya. Dia sebenarnya udah tahu yang terbaik buat diri dia adalah kamu, tapi memang dia bingung gitu untuk bergerak maju. Akhirnya dia berusaha untuk menyerahkan semuanya sama Allah dan alam. Bukan menyerahkan, tapi lebih berpikiran lebih luas. Oh, ini adalah buah perbuatan gue karena gue udah mengkhianati si A, yaitu kamu gitu ya. Ini karmic relationship, dan akhirnya dia lebih memilih untuk mengamati aja gitu. Sebenarnya dia tuh pingin datang ke kamu, tapi nggak mau ada penolakan. Jadi maunya tuh ya biasa-biasa ya. Nggak mungkin lah, namanya orang udah mengkhianati, masa kita mau nerima dia dengan seolah-olah nggak ada apa-apa. Itu kayaknya bullshit banget, nggak mungkin. Kita kan bukan nabi gitu, tapi memang kita punya role model yaitu nabi. Tapi ingat, kita juga udah bukan nabi gitu ya. Kita manusia biasa gitu ya. Nah, dia tahu dia sudah mengkhianati kamu, dia sudah mengambil manfaat dari kamu, terutama dalam hal materi gitu, dan itu ngebuat dia tuh mengevaluasi, kenapa hal ini terjadi sama gue, kenapa orang yang gue pilih, yang gue bela-belain, yang gue kira gue bakalan dapat jauh lebih baik, ternyata zong, malah dia itu jahat sama gue ya. Gue menyesal gitu. Dia ngerasa kayak gitu setiap dia mengevaluasi segala perbuatannya dia, kenapa hubungan ini terjadi sama dia gitu ya. Ternyata ya karena memang gue sudah mengakhiri hubungannya dengan kamu yang nonton video ini gitu ya. Dan sebenarnya dia tuh pingin kembali sama kamu ya. Karena dia sudah mengetahui mana yang baik, mana yang enggak gitu, mana yang sayangnya tulus, yang mana yang enggak. Walaupun mungkin dia tahu kamu tuh akan sakit hati gitu ya. Banyak banget pertentangan dalam diri dia, baik di luar maupun di dalam gitu, tapi dia berusaha untuk setia sih sebenarnya, dalam artian tuh mempertahankan orang yang sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh lebih bahagia sama kamu sih gitu ya. Aku ngerasain itu sama kamu itu ya, memang seimbang gitu ya. Dia lagi butuh bantuan, butuh masukan, butuh advice, motivasi segala macam ya, untuk apa ya, gimana sih caranya gue balikan lagi sama lo gitu, sama orang sama orang yang nonton video ini. Sebenarnya karena dia tahu gitu, bersama kamu itu semua tuh balance, seimbang. Dia pingin punya awal baru sama kamu, tapi memang dia menyerahkan semuanya sama Allah gitu. Kenapa? Karena rasanya nggak mungkin deh kalau misalkan ujuk-ujuk itu dia datang sama kamu terus ya seolah nggak ada apa-apa. Itu kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Pasti kamu ada rasa marah, pasti kamu ada rasa kesel gitu kan, pasti kamu ada rasa nggak terima lah gitu ya. Dan dia nggak mau itu. Dia mau tuh seolah-olah datang ke kamu itu dengan versi terbarunya, versi terbaiknya, tapi tapi tidak membahas masa lalu, apalagi pengkhianatan gitu. Jadi kalau ditanya kekhawatiran kamu mengenai hubungan mereka, yaitu orang yang kalian dilingkan dengan orang barunya atau orang yang dipilihnya itu ya terjadi gitu loh. Kamu khawatir kalau misalkan orang barunya tuh nggak tulus, nggak sayang gitu ya.
kamu nih padahal sebenarnya udah dikhianatin, udah diambil materinya gitu kan, udah dijahatin, tapi kamu tuh tetap baik gitu ya. Kamu tuh luar biasa hatinya. Yang nonton Viti ini aku ngerasain ketulusan gitu ya. uh, Padahal hidup kamu tuh begitu pahit, padahal hidup kamu tuh udah jatuh bangun dibuat sama dia, tapi ketika kamu sudah bisa di tahap mengikhlaskan semuanya, memaafkan gitu ya, justru energinya itu berbalik ya ke orang yang kamu pikirkan ya. Akhirnya ya dia ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya. Yang dia punya diambil sama orang barunya gitu kan. uh, uh, Punya energi manipulatif, punya energi ular gitu. Ular itu kan jahat ya, apapun itu yang nggak baik ada di orang yang dia pilih gitu loh. Dan menyesal sekali orang yang kamu dilingkan itu meninggalkan kamu dan memilih orang barunya gitu. Dan dia tahu ini adalah karma dia karena udah ngejahatin kamu, karena udah zolim sama kamu kayak gitu ya. Kekhawatiran kamu akhirnya terjadi sih kalau yang aku lihat gitu ya. Ya, orang barunya nggak sayang sama orang yang kamu dilingkan gitu, hanya sayang mungkin karena materinya gitu kan, karena pangkat, jabatan, karena keturunan A, keturunan B gitu loh. Tapi tetaplah di hati dia tuh sebenarnya ada kamu gitu ya. Cuman terserah kamu, kalau sekiranya memang dia kembali dengan versi terbaiknya, itu terserah kamu, apakah kamu mau nerima lagi atau enggak ya. Saran saya sih gimana ya, agak berat sih, karena ini tuh kayaknya bukan permasalahan satu aja gitu ya, dihianatin terus ditinggal, tapi lebih ke ada pengkhianatan gitu kan, ada mengambil manfaat gitu ya. Ya seperti yang di kartu di atas gitu, dia punya energi manipulatif, dia punya energi jahat sama kamu. Jahat itu kan banyak ya, entah itu bohong mengenai keuangan, entah itu nyurangin kamu gitu kan, entah itu ngebuat kamu, ya pokoknya banyak lah. Dan itu akhirnya balik lagi ke diri dia. Kamu nggak bales, kamu diam, kamu berdoa, kamu ikhlas menerima, memperbaiki diri, kamu healing, kamu sembuh, energinya berbalik ya. Orang yang dia pilih sekarang, yang dia pilih dan dia jalani sekarang itu adalah orang yang memberikan karma untuk dirinya karena sudah menzolimi diri kamu kayak gitu ya. Oke. Kita lihat perasaan dia sekarang. Aku nggak mau pakai topping lah ya, cam-cam. Agak males beresinnya gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu sih kalau aku berubah ya. Ya, I love you unconditionally. Dia tuh sebenarnya mencintai kamu apa adanya ya gitu. Dia mencintai kamu apa adanya, dan dia tahu ketulusan kamu juga gitu ya. Dia mencintai kamu apa adanya karena dia baru tersadar itu setelah dia merasakan karmic relationship ini gitu ya. Ternyata mungkin orang yang dia pilih sekarang itu cuman karena hawa nafsu, cuman karena mungkin keisengan belaka. Biasanya kalau misalkan orang yang kamu dilingkan itu laki-laki itu biasanya kalau untuk mencari kalau selingkuh gitu ya atau berkhianat itu biasanya untuk yang main-main, untuk iseng-iseng, untuk taruhan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu itu laki-laki, orang yang kamu dilingkan itu perempuan, ya aku pernah baca nonton quotes gitu ya, kalau perempuan itu berselingkuh, kamu tidak sebaiknya, sebenarnya sih nggak perempuan nggak laki-laki, kamu sebaiknya jangan menyalahkan 100% orang itu gitu. Mungkin ada dari diri kamu yang menyumbang kenapa pasangan kamu itu berselingkuh gitu. Jadi nggak 100% pasangan kamu yang bersalah karena dia selingkuh. Ya mungkin dia nggak dapat kenyamanan dari diri kamu, mungkin kamu terlalu sibuk kerja, mungkin kamu pelit kasih sayang, mungkin kamu pelit uang gitu kan. Mungkin kamu nggak beri kenyamanan untuk dia. Perempuan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya gitu. Dia nggak, ya ada sih perempuan matre, tapi honestly sejujurnya sebenarnya bukan uang semata sih yang perempuan itu cari, tapi lebih ke dia disayang, dia dimengerti gitu kan. Ketika dia ada masalah, dia ngobrol, dia bisa cerita gitu kan, ada tektok, nggak cuman diem aja pasangan, banyak hal lah ya gitu. Disesuaikan aja. Oke. Terus berikutnya, iya, selama ini dia sih nggak pernah ngelihat kamu dengan orang lain sih.
Tapi ketika memang apalagi kondisi dia mau balikan sama kamu, dia sudah mempersiapkan versi terbaiknya, namun ketika dia melihat kamu dengan orang lain, jadi dia akan pergi. Tapi ketika dia melihat kamu masih sendiri, masih single, dia akan berusaha untuk balikan sama kamu. Itu sih yang aku rasain ya. Iya, dia memang banyak menyembunyikan tentang dirinya ke kamu ya, sama dengan orang yang sekarang dia dilingkan, banyak banget dia sembunyikan gitu ya. Pokoknya apapun yang dilakuin sama kamu sekarang, kamu gak usah kamu tidak membalas. Yang aku rasain, kamu tidak mengotori tangan kamu untuk membalas, tapi memang ada keajaiban Tuhan, ada keajaiban Allah. Apapun yang kamu rasakan itu minimal sama, bisa jadi lebih balasannya itu ya di apa ya, iya dibalas lewat orang lain kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh mau jujur ya, perasaan dia itu sebenarnya tidak ada lawan jenis yang dekat sama dia ya, seperti kamu dekat ke dia. Walaupun dia banyak menyembunyikan tentang dirinya ya, tapi tidak ada yang seperti diri kamu gitu, yang deket banget sama dia, yang sedikit banyaknya tahu tentang dia dibanding orang lain. Bahkan yang aku rasain ya, pasangan dia yang sekarang itu nggak tahu sebenarnya diri diri pasangannya yang sekarang, yaitu orang yang kamu dilingkan. Sama seperti sama seperti pasangan kamu yang sekarang juga, dia tuh ngerasa bahwasanya pasangan yang sekarang itu banyak menyembunyikan hal tentang dia gitu. Jadi memang apa yang dia lakukan ke kamu itu ya dia rasakan sekarang gitu ya. Jadi kamu boleh tersenyum karena karma itu real, nyata, balik ke dia sekarang. Kamu boleh sedih juga karena orang yang kamu sayang ternyata tidak diperlakukan baik oleh orang yang sekarang dia dilingkan kayak gitu ya. Jadi semua kembali ke kamu sih. Kamu mau sedih atau mau senang ya itu hak kamu, karena biar gimana juga dia tuh udah mengkhianati diri kamu gitu. Kalau misalkan lebih bagusnya kamu sudah memaafkan dia, kamu sudah kamu sudah ya mengikhlaskan dia gitu ya. Itu sih dia tuh sebenarnya tahu banget apa yang udah dilakuin sama kamu, dan dia juga tahu banget gitu loh apa yang udah orang barunya, orang yang dia pilih itu ke dia gitu ya. Jadi tahu banget gitu apa yang udah dia lakuin ke kamu, dan dia tahu banget gitu loh orang ketiganya itu yang dia lakukan ke dirinya gitu. Jadi ini semacam lingkaran setan ya gitu. Tapi kamu tidak membalas, jadi kamu terputus. Nah tinggal di posisi dia nyanyi. Kalau dia membalas maka ya itu akan terus kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia juga memutus, dia tidak membalas perbuatan orang barunya yang dia pilih, dia akan berhenti di situ. Tapi kalau misalkan orang barunya melakukan lagi ke dirinya, ke orang yang kamu dilingkan, dan dia meninggalkan dan mengkhianati lagi ke orang lain, itu akan terus berputar gitu. Makanya kamu bersyukur kamu tidak membuat lingkaran setan ya. Dia tuh sebenarnya sibuk kerja ya, dengan sibuk kerja dia bisa ngelupain diri kamu, tapi nggak semudah itu sih. Kenapa? Karena orang barunya itu kan bersama dia terus ya gitu. Jadi ketika dia melihat orang barunya tuh dia ada rasa kenapa sih gue nggak tahan godaan, kenapa sih gue harus menyanyiakan orang yang sayang sama gue, tulus sama gue, dan gue ngerasain lo itu masih sayang dan baik sama gue sampai detik ini. Walaupun mungkin gue sudah mengkhianati lo, gue udah ngambil manfaat dari lo, gue udah punya energi manipulatif, gue udah punya energi seperti ular kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Oke. Terus kita ke zodiak.
Kita ke zodiak. Kok pakai perintilan ya? Tiba-tiba pengen aja. Oke, di sini ada Cancer. Kalau misalkan zodiaknya nggak ada, bukan berarti nggak resonate, tapi mungkin ini yang lebih kenceng ya. Terus Virgo, Scorpio, Gemini, terakhir Sagittarius. Oke. Terus kita pakai kata-kata penunjangnya. Oke. Brave ya. Kamu mungkin jadi orang yang sekarang sosok yang jauh lebih berani gitu ya. Dalam artian berani untuk mungkin menghadapi orang-orang yang hanya mengambil manfaat dari diri kamu. Itu juga bisa. Hard work, pekerja keras. Mungkin kamu tipe orang yang pekerja keras, atau dia menyibukkan diri menjadi sosok seorang yang pekerja keras untuk melupakan diri kamu. I bury myself in work to forget you. Oke. Terus pray, ya. Karena doa kamu mungkin ya akhirnya terjawab gitu. Kamu lebih banyak berdoa untuk menghilangkan rasa sakit hati, kamu lebih banyak berdoa untuk mengadukan semua perbuatan dia ke kamu gitu ya. Dan kamu menjadi sosok seorang yang bijaksana, walaupun mungkin dia sudah mengkhianati kamu, dia sudah mengambil banyak manfaat dari kamu, karena kamu sudah banyak berdoa mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu ikhlas, kamu pasrah, kamu terus berbuat baik, berucap yang baik, kamu healing, energinya berbalik, dan berkat doa kamu ya karma itu diperlihatkan gitu loh. Tanpa lihat pun kamu udah bisa ngerasain itu ya. Temanya adalah hari ini the power of doa. Low, iya, mungkin ada beberapa dari kamu yang akhirnya karena kejadian ini kamu masuk ke dunia spiritual, mengetahui mengenai dunia energi, melakukan afirmasi, melakukan visualisasi, law of attraction gitu ya, meditasi gitu, dan masih banyak lagi produk-produk dari dunia spiritual. Oke. Sini ada storm ya. Oke, ini yang terakhir untuk kata-katanya. Storm di sini memang akhirnya kamu bisa melewati badai yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Kamu sudah mendapatkan pelangi atas apa yang sudah kamu mendapatkan pelangi atas apa yang sudah kamu lewati, atau hadiahnya ya, dia mendapatkan karma. Oke, untuk angka di sini ada 6, ada 6 lagi, ada 8, ada 6. 6 itu setahu aku itu apa, angka setan ya, tapi janganlah, aku bikinnya malam-malam. 7, 6, 7, 8. Cantik angkanya. Oke, kita ke huruf. Tadinya aku nggak mau pakai perintilannya, tapi kenapa tiba-tiba aku mau. Oke, di sini ada F, Fanta, ada Y, Yankee, J, Jakarta, M, Mama, Quebec. Oke. Untuk kuda 667890 2002 2014. Sionya
monyet ya, ada 68, 80, 92, 2004, 2016. Oke. Terus anjing 70, 82, 94, 2006, 2018. Kalau misalkan nggak ada sionya, bukan berarti tidak resonan, tapi mungkin ini yang lebih kencang. Ular 65, 77, 89, 2001, 2013. Di sini ada snack. Cocok sekali ini. Ayam 69, 81, 93, 2005, 2017. Bisa sio ini jadi pelakunya, bisa jadi korbannya. Kita nggak tahu ya, disesuaikannya. Terus untuk bulan yang terakhir ada Juni, terus ada Mei, Februari, terus ada Desember, terus ada Desember lagi. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Sekian readingan untuk hari ini. Kalau kalian males nonton yang versi mendalam seperti di YouTube, kalian bisa ke snack video dan TikTok saya ya. Jadi intinya adalah kekhawatiran kamu terhadap mereka, kekhawatiran kamu terhadap hubungan mereka ya, orang yang kamu dalam kurung orang yang kamu dilingkan dan dengan orang barunya itu terjadi ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.